Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali adik-adik dalam mata kuliah Psikologi Konseling. Hari ini kita akan bahas tentang Cognitive Behavior Therapy ya. Ini adalah salah satu terapi yang umum dan banyak digunakan gitu ya, karena dia juga punya banyak cerita gitu ya, testimoni dari orang-orang yang sudah pernah melakukan dan tingkat keberhasilannya lumayan tinggi. Nah, ini menurut pandangan dari para ahli CBT tentang manusia, bahwa manusia itu dilahirkan dengan potensi baik untuk berpikir rasional atau lurus gitu ya, dan berpikir irasional. Jadi menurut para ahli di bidang ini, manusia itu punya dua pola berpikir. Yang pertama dia rasional, yang kedua irasional. Yang rasional itu berarti artinya sesuai dengan pikiran, masuk akal gitu ya. Nah, sementara yang irasional gitu ya, nah ini kecenderungan dia tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu, atau tidak logis. Contohnya saja misalnya dengan pikiran bahwa misalnya nih seorang anak dari korban perceraian misalnya dari kedua orang tuanya ya, mohon maaf kalau misalnya ada yang demikian. Nah, kemudian ketika kedua orang tua yang bercerai, si anak ini merasa bahwa penyebab penceraian kedua orang tuanya itu adalah dia. Nah, sementara itu kan pikiran irasional ya adik-adik ya, kan pasti perceraian itu banyak faktornya, banyak case-nya. Dan orang dewasa pasti punya pertimbangan gitu kenapa memilih opsi tersebut. Nah, tapi sebagai anak bisa jadi muncul pandangan bahwa yang membuat semakin rumitnya hubungan antara kedua orang tuanya itu adalah dia. Itulah salah satu contoh pikiran irasional. Dan biasanya ini didasari oleh keinginan, keharusan menjadi sosok tertentu atau melakukan sesuatu hal tertentu. Misalnya, saya sebagai mahasiswa seharusnya saya bisa mendapatkan IPK 4 gitu ya, misalnya. Nah, kemudian muncullah pikiran-pikiran yang demikian dan menekan diri kita gitu ya, sehingga kita harus mendapatkan apa yang kita inginkan itu tadi gitu ya. Nah, kemudian manusia memiliki kecenderungan untuk mempertahankan diri, kebahagiaan, pemikiran dan verbalisasi, mencintai, persekutuan dengan orang lain, ataupun juga untuk pertumbuhan dan aktualisasi diri. Nah, jadi memang manusia itu ada sisi-sisi ini gitu ya, adik-adik ya. Bagaimana dia mempertahankan diri, dia punya keinginan untuk bahagia, dicintai, mencintai gitu ya. Kemudian persekutuan dengan orang lain artinya bersosialisasi dengan orang lain, dan juga untuk tumbuh dan mengaktualisasikan dirinya. Nah, pada proses-proses inilah gitu ya adik-adik ya, dimana manusia kadang cenderung sulit untuk menerima bahwa mereka melakukan kesalahan gitu, atau mereka punya kekurangan. Nah, oleh karena itu, teknik konseling ini mendorong supaya orang itu atau manusia itu bisa menerima diri mereka sendiri meskipun mereka itu akan melakukan kesalahan. Karena memang kita harus sadari bahwa manusia itu tempatnya salah dan khilaf gitu ya. Nah, jadi ada porsi itu di dalam kehidupan kita untuk menerima bahwa wajar manusia itu melakukan kesalahan. Nah, tapi dengan adanya pikiran irasional tadi, nah ini ternyata bisa menjadi lebih dominan gitu pada manusia tertentu. Yang ini juga makanya dia memerlukan terapi ataupun konseling gitu ya untuk meluruskan pikiran irasional tadi. Nah, kemudian struktur kepribadian. Nah, struktur kepribadian menurut beberapa ahli di sini ya ada 3 dari Albert Ellis, kemudian Aaron Beck, kemudian dari Skinner. Secara ininya gitu ya, kognitif gitu ya, kerangka pemikiran yang tidak rasional itu merupakan sumber dari tekanan-tekanan psikologis. Tadi ya, dari pernyataan should, must, need gitu ya. Saya seharusnya, saya sebaiknya, saya membutuhkan seperti ini. Nah, tetapi ternyata kadang di kehidupan nyata kita kan tidak sesuai dengan yang seharusnya kita. Misalnya kayak saya nih gitu ya, seorang dosen, ibu, istri, anak juga gitu ya. Nah, saya sebagai anak seharusnya demikian, saya sebagai ibu seharusnya demikian, saya sebagai dosen seharusnya demikian. Nah, tapi kadang kan kita tidak bisa memenuhi ekspektasi kita yang must atau should itu tadi. Karena kita punya ruang tadi ya, kesalahan gitu ya, tidak seharus sempurna seperti yang 100% perfect yang kita inginkan gitu. Nah, pasti ada kesulitan, pasti ada kebutuhan yang lain, peran yang lain, dan semuanya adalah prioritas gitu. Nah, maka tadi munculnya pemikiran yang tidak rasional itu adalah sumber dari tekanan psikologis yang kita rasakan. Nah, kemudian yang kedua menurut Aaron Beck, nah ini adalah menggambarkan ada yang namanya trait kognitif depresi. Nah,
Trait kognitif depresi ini adalah 3 pandangan gitu ya yang membuat kita depresi. Nah, kemudian ini ada pandangan negatif terhadap diri sendiri. Nah, ini memang banyak nih. Jangankan ini ya kita melihat ke diri kita sendiri aja nih, banyak juga mengalami pandangan negatif tadi. Saya seharusnya tidak begini, saya kayaknya kurang begini, banyak. Kemudian pandangan negatif terhadap dunia dan pandangan negatif terhadap masa depan. Nah, combo ini 3. Kalau misalnya hidup kita penuh dengan pandangan negatif seperti ini ya memang bener lah gitu, penuh dengan pikiran irasional yang harus diperbaiki. Kemudian dari behavioristik, nah Skinner ini punya teori tentang reinforcement positif dan reinforcement negatif. Ini adik-adik pernah belajar ya di psikologi umum. Nah, bahwa ada yang namanya perilaku itu diberikan reinforcement positif, di mana kita mengharapkan perilaku itu diulang atau akan diperkuat dan sering dilakukan. Nah, ini juga diperlukan di terapi CBT gitu ya, adik-adik ya. Kita akan mengharapkan si klien kita melakukan sesuatu yang kita anggap itu positif dan bermanfaat untuk terapinya, dan kita berikan reinforcement negatif untuk perilaku-perilaku yang kita harapkan tidak diulangi kembali. Nah, di sini juga ada framework ABC, ini menurut Ellis ya. Nah, jadi ini adalah ABCDE model. Nah, ini adalah siklus yang terjadi, bagaimana munculnya perilaku, peristiwa, sampai akhirnya apa yang perlu dilakukan oleh klien kita, dan tentunya dengan arahan dan motivasi dari konselornya. Yang pertama ada activating event or adversity. Nah, ini adalah sumber peristiwa atau perilaku. Sumber peristiwa yang menyebabkan adanya ini beliefs gitu ya, pemikiran rasional karena suatu peristiwa, pemikiran irasional ya karena suatu peristiwa A. Kemudian muncul ke C, ada consequences, emotional consequences yang dirasakan berupa gejala neurotik ataupun emosi negatif dari klien ya, dari individu. Nah, kemudian dari munculnya C ini kita ke D, disputations, to challenge self-defeating belief. Nah, di sini suatu bentuk perlawanan atau pemikiran irasional gitu ya. Nah, kemudian di sini akhirnya dampak, nah, effect or consequence of challenging self-defeating belief tadi ya, dampak dari men-challenge pikiran yang irasional yang muncul. Nah, ini adalah proses adik-adik gitu ya. Maka peran kita di mana? Nah, di disputation ini gitu ya. Kemudian kita mengukur efeknya, berhasilkah gitu ya dari disputation tadi. Nah, sampai akhirnya dia mengubah beliefs gitu ya, mengubah pikiran irasional menjadi pikiran yang rasional. Tujuan terapinya apa? Ya, yang pertama mengajarkan klien untuk menyesuaikan diri, meminimalisir gangguan emosional dan perilaku negatif, dan menggantinya dengan hal-hal yang positif. Jadi ini kita gantikan respon negatifnya tadi. Menunjukkan klien bagaimana perilaku dan pemikiran negatif itu bisa menyebabkan konsekuensi yang mengganggu. Ini kita juga punya tugas untuk menyadarkan klien gitu ya adik-adik ya, bahwa hal-hal negatif yang kita pikirkan, yang kita rasakan itu pasti akan punya dampak. Sehingga bagaimana kita berusaha untuk meminimalisir hal-hal negatif tersebut. Kemudian membantu klien untuk tidak terus merasa insecure dan membantu dia untuk melihat hal-hal positif dari dirinya. Karena tadi banyak pikiran irasional sehingga akhirnya potensi-potensi dia tertutup oleh pikiran irasional tadi. Rasa bahwa saya tidak cukup baik, tidak cukup bagus, tidak cukup berprestasi gitu ya misalnya. Nah, inilah yang harus diperbaiki. Kemudian juga mengeksplorasi perasaan klien dan terhubung pada pikiran serta perilaku klien. Membantu klien membedakan antara tujuan realistis dan unrealistis. Nah, ini juga ya adik-adik ya. Jadi highlight. Jadi kita juga harus punya bank data nih, mana sih yang kira-kira realistik dan unrealistik yang kita akan capai dalam konteks sebagai individu. Mengajarkan klien bagaimana mengubah emosi negatif menjadi emosi positif, menggunakan setiap aspek dalam klien gitu ya, baik itu kognitif, emosi, perilaku, dan interpersonal untuk membantu klien menemukan solusi untuk permasalahannya. Dan terakhir, membantu klien dalam penerimaan unconditional self-acceptance dan unconditional other acceptance. Nah, ini sangat penting sekali. Penerimaan diri tanpa syarat gitu ya. Karena kita tuh kebanyakan manusia, kalau kita ke orang lain cenderung
woles gitu ya, slow. Tapi kalau ke diri sendiri kayaknya kok harus begitu berat mendapatkan sesuatu gitu. Nah, maka kita perlu mempelajari ini. Bagaimana menerima unconditional self acceptance gitu ya, tanpa syarat diri kita, ataupun kita juga untuk menerima bahwa tidak semua orang tuh akan menyukai kita gitu ya, adik-adik ya, dan kita juga menerima orang-orang yang memang ya tidak bisa cocok gitu dengan kita gitu. Jadi tidak perlu dipaksakan karena itu memang adalah dinamikanya kehidupan manusia. Nah, peran dan fungsi terapis dalam CBT ini yang pertama adalah sebagai pengendali atau manipulator. Mendorong klien untuk terlibat dalam kegiatan yang dapat mengubah perilaku dan pemikiran irasional klien. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, sebagai mesin penguatan. Tugasnya apa? Terapis itu membantu klien untuk memproyeksikan dampak pemikiran dan perilaku irasionalnya dan menyadarkan bahwa hanya klien yang bisa bertanggung jawab atas hal tersebut. Ya, lagi-lagi adik-adik sebagai konselor, klienlah yang punya tanggung jawab dan yang bisa mengambil keputusan. Yang ketiga, tapi kita punya peran juga sebagai model. Klien akan melihat kita bagaimana sih konselor kita meminimalisir pemikiran irasionalnya gitu ya. Kemudian juga menghindari pemikiran dan perilaku irasional dengan memberikan ide kegiatan positif. Nah, ini juga maka kita sebagai konselor juga harus punya pikiran yang positif gitu ya, baik terhadap diri maupun terhadap orang lain. Ini teknik dan prosedur terapinya adik-adik ya, masing-masing ini punya konsekuensi dan tergantung dengan apa yang diperlukan oleh klien kita. Yang pertama, menata keyakinan irasional. Pasti ya, kita lihat nih, kita petakan. Keyakinan irasionalnya apa saja yang mau kita ubah dan perbaiki. Kemudian melakukan role play. Nah, role play ini bisa dengan menggambarkan beberapa orang yang terlibat dalam pikiran irasional tersebut. Dia atau mungkin dia sebagai dirinya dan dia sebagai tokoh ideal yang dia inginkan tentang dirinya gitu ya, diri idealnya atau diri yang lainnya. Kemudian melatih pernyataan diri berbeda-beda dalam situasi real ya, sugesti positif kepada si klien, mengukur perasaan klien, menghentikan pikiran ini ya, belajar mengontrol pikiran negatif dan mengubah jadi hal yang positif. Jadi kalau sudah mulai muncul pikiran-pikiran irasional, apa yang harus klien lakukan? Kemudian ada desensitisasi sistematis. Nah, ini mengganti respon takut atau cemas menggunakan respon relaksasi yang sudah dipelajari. Pelatihan kemampuan sosial, assertiveness skill training ya. Ini belajar untuk bertindak tegas, bukan berarti kasar ya, tapi tegas ya. Kalau memang harus berkata tidak ya maka tidak. Kalau iya ya iya. Kemudian penugasan rumah, ya ini ada beberapa PR yang bisa diberikan pada klien kita. Dan ada yang namanya in vivo exposure gitu ya. Klien diajarkan untuk mengatasi situasi penyebab masalah dengan memasuki kondisi nyata tersebut. Jadi kita mulai vividkan gitu ya, apa yang membuat dia takut misalnya fobia gitu ya. Nah itu dimunculkan gitu ya bendanya. Tapi kita harus tetap ukur kemampuan klien untuk menerima itu. Kalau terlalu berlebihan juga kita tidak baik gitu ya. Kita harus punya tahapan-tahapan. Bisa juga dengan desensitisasi sistematis ini. Nah, mungkin demikian adik-adik materi dari saya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Selamat belajar ya adik-adik ya, mempersiapkan ujian akhirnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.